Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Arif Mahmudi, mahasiswa dalam jabatan Angkatan 2 Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang, dengan NIM 203130818. Pada hari ini Senin 23 November 2020 akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk uji kinerja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, tolong sebelum masuk ke materi ini dinyalakan dulu kameranya, beberapa dinyalakan dulu supaya saya tahu kondisinya ini bagaimana, apakah benar-benar masih sehat semuanya. Yuk, Fatah, Faisal, dinyalakan dulu. Nah, Dadang ini sudah menyalakan. Faisal, Kanisia, mana Kanisia ini? Faisal kelihatannya masih ngantuk, ini sudah mandi belum? Ya, besok lagi ketika mengikuti pembelajaran seperti ini diusahakan itu sudah mandi ya. Ramanda ini ya, kelihatannya juga belum mandi ya. Nah, ini tolong untuk mandi dulu supaya seger ya, biar bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik ya. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini atas limpahan rahmatnya kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, sehingga bisa berkumpul bersama dalam acara web meeting ini ya, atau dalam proses pembelajaran melalui web meeting di Microsoft Teams ini ya. Ketika kalian di jalan, ketika di rumah atau mungkin sekolah, itu tolong untuk selalu mengikuti tata tertib ya, mengikuti SOP ya. Seperti cukur itu kan sebenarnya itu kebutuhan kalian. Ketika rambut kalian pendek, maka kalian akan menerima pelajaran ya, menerima transfer ilmu itu lebih mudah dibandingkan ketika rambut kalian panjang ya. Kemudian sekedar pemberitahuan ya, kemarin ada teman kita ya mengalami kecelakaan ya, kita doakan saja semoga dia ditempatkan di tempat yang terindah di sisinya ya, karena itu ketika kecelakaan ternyata meninggal di tempat itu ya. Ya, itu juga menjadi satu peringatan kepada kita bahwa jalan itu milik umum ya, di sana ada aturan, ada tata tertib juga yang harus kita patuhi. Seperti itu ya, bisa diterima nggih? Iya, Pak. Oh iya, Novia, tolong dinyalakan ini. Tadi belum menyalakan sendiri ya ini ya. Ini, Pak. Sudah mandi belum ini? Jangan-jangan belum ini ya. Belum, Pak. Waduh. Ya, besok lagi diusahakan ketika akan memulai pembelajaran itu mandi terlebih dahulu ya. Tapi sarapan sudah ya? Belum. Waduh. Ya udah, kita lanjut ke pembelajaran saja ya. Belum memulai pembelajaran, tolong Faisal untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Faisal. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke. Kenapa ini dimatikan semua? Hemat kuota. Untuk proses web meeting itu kalian tidak perlu melakukan presensi karena nanti sistem itu sudah melakukan perekaman ya. Jadi siapa-siapa yang masuk, siapa-siapa yang keluar atau live itu semuanya sudah dicatat oleh sistem. Saya nanti tinggal melihat di sana, sudah tahu siapa saja yang mengikuti proses web meeting ya. Tapi kalau kalian itu mengerjakan tugas yang ada di Microsoft Teams itu tolong untuk melakukan presensi ya, karena presensi itu kan bagian dari nilai sikap kalian ya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan itu kan dilakukan dengan proses pemberian soal-soal di sana, kemudian kalian mengerjakan. Kemudian untuk penilaian prakteknya itu kalian mungkin diberi arahan-arahan atau job sheet di sana, kemudian kalian bisa melakukannya di rumah ya, terus
mengirimkan foto sebagai bukti ya kalian sudah melakukan praktek. Gitu nggih? Seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran kita yel-yel dulu ya. Tolong dinyalakan dulu kameranya, mikrofonnya dinyalakan dulu. Ketika saya bilang semangat pagi ya, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa gitu ya. Yuk, mikrofonnya dinyalakan dulu. Semangat pagi. Pagi, 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 Kita ini kalau tidak bisa kompak ya karena memang terjadi jeda di jaringan internet ya nggak apa-apa ya. Yang penting kalian sudah berusaha untuk melakukan sesuai dengan arahan. Kita nanti akan bergeser dari KD yang dulu sudah kita pelajari ya. Kalau dulu itu kita sudah mempelajari apa? mekanisme Oh ya, Faisal tentang apa? atau Ya, mekanisme katup ya. Andika, tolong dinyalakan mikrofonnya. Iya, Pak. Nah, mekanisme katup kemarin itu dibedakan menjadi 2 tak dan 4 tak ya. Oke. Dinyalakan dulu, kameranya dinyalakan. Nah, ada apa saja mekanisme katup 2 tak kemarin? Rotary valve, reed valve, dan piston valve. Ya, benar sekali ya. Hebat ya Andika ya. Kemudian selain mekanisme katup di 2 tak itu juga ada mekanisme katup di 4 tak ya kemarin ya. Ada yang masih ingat mekanisme katup di 4 tak itu ada apa saja? Sheet valve, overhead valve, Dadang ya. Yuk silahkan Dadang. sheet valve, overhead valve, single overhead camshaft, double overhead camshaft. Ya, bagus sekali ya, hebat Dadang ya, terima kasih ya. Benar sekali jawaban dari Dadang dan dari Andika ya. Jadi mekanisme di 2 tak itu ada reed valve, rotary valve, dan piston valve ya. Kemudian untuk yang mekanisme katup 4 tak itu ada set valve, overhead valve, SOHC ya atau single overhead camshaft dan double overhead camshaft ya DOHC. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari KD yang berbeda. Nah, ini saya akan berbagi layar terlebih dahulu. Nah, kelihatan ya gambar di sana ya? Halo? Kelihatan, Pak. Oh, Fata ya? Iya. Ya, Fata. Itu kira-kira gambar apa, Fata? Mekanisme sistem kopling, Pak. Ya, sistem kopling ya. Nah, kira-kira fungsi dari sistem kopling itu apa, Fata? Kalau dari gambar itu? Nah, di sana kan putus, nyambung, putus, nyambung, putus, nyambung gitu ya. Nah, kira-kira fungsinya itu untuk apa? Sistem kopling ini? Memutus dan menyambungkan gerakan dari poros engkel Ya. ke belakang. Memutus dan menyambungkan putaran. Bener ya, bener sekali, hebat ini ya Fata ya. Nah, kira-kira yang diputus dan disambungkan ini putaran dari mana ini? Ada yang bisa membantu mungkin? poros engkol Dari poros engkol ke transmisi. Ya benar. Ini siapa tuh ini? Oh Faisal ya, benar ya. Maaf ya karena tidak kelihatan di sini ya. Benar jawaban dari Faisal. Jadi fungsi dari sistem kopling itu adalah menyambung dan memutuskan putaran dari poros engkol ke transmisi. Ya ini untuk mengetahui ya seberapa pengetahuan kalian ya ini ya, atau bisa disebut dengan pretest ini ya. Nah, kira-kira kenapa toh putaran dari poros engkol ke transmisi ini perlu untuk diputuskan? Sudah ada yang tahu jawabannya belum ini? Ya, kalau belum ada yang tahu kita lanjutkan ya. Jadi kita lanjutkan ya. Ini sistem kopling pada sepeda motor ya. Di sana itu ada sistem kopling otomatis dan sistem kopling manual ya. Nah, tujuan dari proses pembelajaran yang akan kita lakukan nanti ya, itu yang pertama
Melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan konsep kerja sistem kopling manual pada mesin sepeda motor. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan konsep kerja sistem kopling otomatis pada mesin sepeda motor ya. Nah, proses pembelajaran yang nanti akan kita lakukan itu adalah saya nanti akan memberikan satu materi ya tentang jenis-jenis kopling, kemudian konsep kerja dari kopling, penyetelan dari kopling ya. Setelah itu nanti ada satu permasalahan pada sistem kopling ya. Nah, nanti kalian mengidentifikasi kerusakan di sana. Setelah itu nanti saya akan melakukan post test apakah materi yang saya sampaikan itu bisa kalian terima. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, jadi setelah kemarin kita mempelajari tentang mekanisme katup ya. Dari mekanisme katup nanti akan memberikan bahan bakar ke ruang bakar, kemudian menghasilkan tenaga. Nah, tenaga dari poros engkol itu nanti akan disalurkan ke transmisi melalui kopling ini ya. Nah, ini kenapa kok kita harus mempelajari kopling ya. Jadi supaya kalian nanti bisa paham semua komponen dari mesin sepeda motor ya. Nah, untuk pembelajaran ini terutama di koplingnya, sehingga ketika ada permasalahan di kopling itu kalian akan cepat paham kira-kira gangguan atau kerusakan yang ada di sana itu apa ya. Kemudian hubungannya dengan kehidupan keseharian kalian itu kira-kira apa. Nah, nanti ketika kalian sudah paham sistem kopling, kalian akan tahu ya ketika berkendara baik itu menggunakan sepeda motor ataupun mobil, itu tahu proses dari penggunaan kopling yang benar itu seperti apa ya, penyetelan dari kopling itu seperti apa atau bagaimana ya yang benar supaya umur dari kopling ya itu bisa lebih lama. Lebih jauh lagi itu nanti ketika kalian itu menjadi seorang mekanik ya, misalkan untuk sepeda motor kalian sendiri berarti nanti menjadi penghematan untuk kalian ketika nanti kalian itu memperbaiki sistem kopling konsumen ya, berarti kalian nanti akan efisien dalam penggunaan waktu sehingga dalam sehari itu banyak kendaraan yang bisa kalian perbaiki. Lah imbasnya kalian nanti akan mendapatkan imbalan jasa yang lumayan banyak atau besar ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi. Di sini ada jenis kopling itu berdasarkan cara kerjanya ya. Nah, kalau yang di atas ini pengerjaan kopling sudah kita pelajari di awal tadi dari animasi tadi ya. Jadi kopling itu merupakan sistem yang meneruskan dan memutuskan putaran dari poros engkol ke transmisi ketika atau pada saat mesin akan berhenti atau memindahkan gigi. Nah, ini menjawab yang pertanyaan saya tadi ya. Jadi kenapa kok harus diputuskan itu mungkin saat akan memindahkan gigi, karena gigi transmisi itu ketika mesin berputar dia tidak akan mau dipindahkan. Lah ketika si kopling ini memutus putaran dari poros engkol, maka di transmisi ini akan berhenti, proses pemindahan giginya itu bisa terjadi. Kita lanjutkan ya. Di sana itu jenis kopling dibedakan menjadi kopling mekanis atau manual dan kopling otomatis ya. Nah, untuk cara kerjanya ini sudah saya siapkan video ya. Jadi di sini ada video dari cara kerja kopling. Yang pertama ini adalah video cara kerja kopling mekanis atau manual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopling atau clutch adalah alat yang berfungsi untuk memutus atau menyambungkan putaran pada dua buah poros. Kopling manual pada sepeda motor atau multi-pad clutch adalah kopling yang memanfaatkan gesekan dari beberapa buah pad untuk menyambungkan putaran. Pad tersebut terdiri dari beberapa pasang plat kopling dan pad kampas atau friction plate. Plat kopling yang terbuat dari logam dipasang dengan kampas kopling secara bergantian. Kampas kopling akan terhubung dengan rumah kopling, dan rumah kopling ini terhubung dengan putaran pada poros engkol. Sementara plat kopling terhubung dengan center gear yang meneruskan putaran menuju gearbox. Ketika mesin berjalan, putaran mesin akan menggerakkan kruk as yang terhubung dengan rumah kopling. Semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari video yang saya tampilkan di sana ada yang ditanyakan? Yuk untuk semuanya saja, semua siswa mungkin ada yang ditanyakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Andika ini ya? Ya, Ya, yang ditanyakan apa Andika? bedanya kopling standar dengan yang racing apa, Pak?
Mungkin ada yang sudah paham ini, ada yang sudah sering ke bengkel mungkin. Belum? Ya udah kalau gitu saya jelaskan ya. Jadi di kopling itu kan ada beberapa komponen ya, itu nanti akan kita pelajari di pelajaran pertemuan berikutnya ya. Tapi ini saya sudah menyiapkan beberapa komponen ya ini ya. Ini ada yang namanya kampas kopling dan plat kopling ya. Jadi ketika kampas dan plat ini berputar ya, berbarengan, maka putaran dari poros engkol itu akan diteruskan ke transmisi. Nah, ketika itu handle rem itu ditekan ya, maka ini akan meregang. Kampas ini akan terputus, tidak diteruskan ke bos. Nah, untuk yang standar ini tebal kampas, kemudian bagian dari plat ini biasa ya, sehingga kekuatan geseknya itu kecil. Nah, untuk yang racing ya, kekuatan geseknya lebih besar. Bahan yang digunakan untuk membuat kampas itu memiliki friction atau gaya gesek yang besar ya. Dan juga di sana ada yang namanya pegas itu ya. Nah, pegas itu lebih kuat dalam menekan. Nah, sehingga ketika rem kopling itu dilepas, putaran dari poros engkol itu diharapkan bisa langsung diteruskan putarannya ke transmisi oleh si kopling ini ya. Tapi yang namanya komponen itu ketika dibuat lebih besar gaya geseknya ya, pasti ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Kelebihannya yang tadi sudah saya sampaikan di sana ya. Kekurangannya karena di sana itu gaya geseknya besar ya, kekuatan untuk nyambungnya itu besar ya, maka ada beberapa komponen nanti yang akan cepat mengalami keausan ya. Rumah dari kampas nanti akan tertekan oleh kampas itu secara tiba-tiba ya, sehingga kemungkinan terjadi keausannya itu sangat besar. Itu yang pertama. Yang selanjutnya di bagian gearnya ya, gear antara rumah kopling ya ini ya. Nah, di sini nanti gearnya ya yang berhubungan dengan gear di poros engkol itu akan cepat terjadi keausan ya. Jadi ketika kalian itu menggunakan part kopling, maka kemungkinan terjadinya keausan pada komponen yang lain itu juga besar. Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti itu bisa diterima ya. Jadi intinya tadi pegasnya biasanya itu lebih keras ya, kampasnya itu lebih tebal ya atau lebih besar gaya geseknya. Kemudian di sana plat koplingnya juga lebih besar gaya geseknya. Andika, bisa diterima jawaban dari saya? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Ini bisa kita lanjutkan ya? Atau ada lagi yang ditanyakan? Ya, tidak ada, kita lanjutkan ya. Selanjutnya ini ada kopling otomatis ya. Nah, ini saya ambil dari YouTube ya. Jadi ketika kalian mengakses YouTube, tolong yang diakses itu yang baik-baik ya. Yang di sana itu memang ada pembelajaran untuk kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopling adalah alat yang digunakan untuk memutus atau menyambungkan putaran. Kopling sentrifugal ini memiliki sebutan lain, yaitu kopling otomatis atau kopling kembang. Pada motor bebek, kopling ini dipasangkan dengan kopling manual, sehingga motor bebek memiliki dua kopling, yang dikenal sebagai sistem kopling ganda. Gaya sentrifugal adalah gaya yang bekerja pada objek yang berputar. Semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tentang kopling otomatis ya, cara kerjanya seperti yang tadi sudah dijelaskan melalui video ya. Jadi kalau kopling otomatis itu bekerjanya berdasarkan putaran dari mesin atau di sana putaran dari poros engkol. Ketika putarannya itu rendah, maka kampas atau sepatu kopling ini akan masuk ya ke dalam karena tertarik oleh pegas. Kekuatan gaya sentrifugalnya itu belum mampu menarik gas, kekuatan gas di sana. Nah, ketika putaran mesinnya itu tinggi, karena gaya sentrifugal lebih kuat dibandingkan gaya pegas, kampas itu akan merenggang ya, kemudian menggesek tromol atau rumah kopling sentrifugal. Nah, maka rumah kopling sentrifugal ya atau tromol di sana itu akan berputar. Sampai di sini sudah jelas ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, ini tentang tipe kopling ya.
Nah, di kopling mekanis sendiri itu dibedakan menjadi 3 di sana. Ada tipe yang mendorong dari arah luar ya, atau outer pass type ya, atau di sana itu ada tuas yang mendorong supaya dia membebaskan antara kampas dan plat. Kemudian tipe yang kedua itu tipe mendorong dari arah dalam ya. Nah itu sama, dia itu membebaskan antara kampas dan plat, tapi dia dari arah dalam atau dari sebelah kiri. Kalau yang tipe outer tadi ya itu dari sebelah kanan ya. Kemudian yang ketiga itu ada tipe rack and pinion ya. Kalau rack and pinion itu ditarik dari luar. Kita lanjutkan ke tipe kopling yang selanjutnya, ini ada kopling otomatis ya. Jadi kopling otomatis itu di sana dibedakan menjadi 3, ada tipe kampas ya atau sepatu, kemudian ada tipe plat piringan ya, dan tipe V-belt di sana. Tipe sepatu itu menggunakan 2 buah kampas ya. Kemudian tipe plat piringan ini dia juga akan membuka menutup antara plat dan kampas ya. Itu sesuai putaran mesin, karena di sana itu ada seperti bola baja ya, atau pemberat yang akan terlontar ketika gaya sentrifugalnya itu besar. Kemudian tipe V-belt ini banyak kalian temukan di motor matic ya. Nah, jadi ketika dia itu gaya sentrifugalnya besar, pemberat itu akan terlontar ya, menekan puli nanti akan menekan V-belt. Nah, kemudian perkembangan dari kopling sepeda motor ini ada kopling pegas diafragma ya. Jadi kalau yang biasa kalian temukan itu pegas koil ya, di sana menggunakan 4 pegas atau beberapa pegas itu ya. Nah, di sini hanya menggunakan 1 buah pegas, dan di sana itu hanya berupa plat yang dimiringkan. Ini bisa kalian temukan di Vega ZR dan Jupiter Z yang salib itu ya. Nah, ini digunakan karena lebih ringkas ketika dipasang di sepeda motor. Ini sedikit perkembangan dari kopling sepeda motor yang saat ini sudah ada ya. Mungkin kalau ada yang menemukan lebih baru bisa untuk disampaikan di sini ya, sehingga nanti menjadi transfer ilmu bersama ya. Kemudian ini proses penyetelan dari kopling manual ya, melalui 2 cara ya. Cara yang pertama itu kita mengatur kerenggangan dari handle rem kopling itu melalui baut penyetel yang ada di bagian bawah ya. Jarak renggangnya itu di handle rem kopling itu sekitar 5 mm atau disesuaikan dengan manual book ya. Nah, ini sebagai catatan ketika kalian itu melakukan pekerjaan penyetelan itu tolong untuk disesuaikan dengan manual book ya. Terus ketika kalian bekerja itu sesuai tata tertib di sana ya. Ketika akan menggunakan kunci itu tolong untuk kunci-kunci ya, baik itu mungkin kunci pas, kunci ring ya, atau mungkin di sana tang, atau mungkin juga obeng ya. Nah, sebelum dan sesudah digunakan itu jangan lupa untuk selalu dibersihkan seperti ini ya. Nah, selalu dibersihkan supaya saat kalian gunakan untuk praktek, kunci-kunci itu nanti tidak menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian ketika selesai digunakan untuk praktek, dibersihkan, maka nanti kemungkinan kerusakan pada kunci itu sangat kecil di sana. Kemudian dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan job sheet ataupun SOP ataupun sesuai dengan manual book ya. Jadi selalu membuka manual book ketika kalian melakukan satu pekerjaan di sana. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Atau kita lanjutkan dulu ke cara yang kedua ya. Jadi cara yang kedua itu di bagian tuas rem koplingnya itu ada baut penyetel di sana. Nah, baut penyetel nanti silakan untuk dikendorkan ya. Terus disesuaikan jarak handle rem koplingnya. Setelah jarak handle rem kopling itu sekitar 5 mm,
mur pengunci di sana itu silakan untuk dikencangkan. Bisa dipahami sampai di sini? Lo untuk semuanya ada yang ditanyakan? Bagaimana jika dalam penyetelan Yo kopling sebentar. Ini si Faisal ini ya. Pak, Ya silakan Faisal. bagaimana jika dalam penyetelan kopling jarak renggang tidak ada? Mungkin ada yang bisa menjawab ini. Ada yang bisa menjelaskan. Yang sepeda motornya pakai kopling manual mungkin. Biasanya yang cowok-cowok ini ya. Andika mungkin. Saya Pak, Ye, Andika silahkan. akan selip atau tidak bisa pindah gigi. Ya, benar ya, akan selip atau tidak bisa pindah gigi ya. Alasannya mungkin. Alasannya selip karena penyetelan terlalu rapat Pak, sehingga posisi handle bebas sudah menarik tuas kopling. Oh ya, jadi terlalu rapat ya. Tidak dioperasikan pun antara kampas dan plat itu terjadi kelonggaran ya. Benar. Mungkin yang satunya tadi tidak bisa pindah gigi tadi. Ada penjelasannya mungkin. Ya, Faisal silahkan. Kelihatannya mau menjawab ini. Sinyalnya putus-putus ini Faisal ya. Ya, tapi ya terima kasih ya ini ya Faisal sudah berusaha untuk menjawab ya. Iya untuk Andika tadi terima kasih ya Andika ya. Di sana sudah memperhatikan, sudah berusaha untuk memahami materi ya. Ya ada lagi yang bisa menyampaikan. Saya Pak. Ya silakan Dadang. Sulit berpindah gigi karena penyetelan terlalu longgar sehingga saat handle ditarik maksimal tuas kopling belum membebaskan mekanisme kopling. Oh iya benar ya. Nah walaupun sudah dioperasikan handle rem kopling di sana, tapi tuas kopling itu belum bekerja ya. Akibatnya si kampas itu masih berhubungan dengan plat ya, sehingga putaran dari poros engkel masih terhubung ke transmisi. Akibatnya transmisi sulit untuk dipindahkan. Benar sekali jawaban dari Dadang ini ya. Terima kasih ya Dadang ya. Sampai di sini sudah bisa dipahami atau masih ada yang ditanyakan lagi? Boten. Oh ya, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya ini ada satu permasalahan di sana ya. Jadi saya menyiapkan satu permasalahan. Itu silakan dibaca sebentar. Kemudian kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari soal di sana. Terus nanti jawaban yang benar dari soal ini apa kira-kira. So, saya bacakan dulu sebentar ya. Putaran mesin sebuah sepeda motor 150 cc dapat meraung tinggi hingga mencapai 12.000 rpm. Tetapi saat top gear, kecepatan maksimal kendaraan hanya mencapai 80 km per jam. Apa kemungkinan penyebab dari kondisi tersebut? Nah, dari soal ini mungkin ada yang bisa menerjemahkan sesuatu atau menyimpulkan sesuatu. Ini dari tadi kok yang cowok-cowok kelihatannya ya, yang cewek-cewek belum ada yang tadi ya. Yo Sadrina mungkin, Novia, Adel ini sudah masuk belum ini ya? Saya Pak. Adel ini ya? G. Silahkan Adel. Karena putaran mesin meraung, sistem bahan bakar dan pengapiannya normal Pak. Ya berarti kemungkinan kerusakan pada sistem bahan bakar dan pengapian ini tidak ada ini ya. Benar, hebat sekali ini ya analisa dari Adel. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan. Pulau Pak. Ya Fatah ini ya. Pada posisi top gear Pak, sistem transmisi normal. Gearnya bisa dipindah sampai posisi top gear, berarti kondisi dari transmisi ya atau sistem transmisi itu normal ya. Hebat sekali ya Fatah ya. Terima kasih. Nah, kalau bukan sistem bahan bakar, sistem pengapian, bukan sistem transmisi lah, kira-kira yang rusak apa ini? Sistem koplingnya Pak. Sistem koplingnya Novia ini ya. Ya benar sekali ya. Kira-kira sistem kopling ini rusak apanya ini Novia? Kampas kopling aus. Kampas kopling aus. Terus? Tidak sesuai. Oh, penyetelan kopling tidak sesuai ya. Benar ya. Ya, hebat sekali Novia ini ya.
Jadi di sana memang benar ya, jawabannya itu bisa dari kampasnya ya, penyetelannya ya, mungkin platnya ya. Nah, itu intinya kan di sana itu putaran dari poros engkol itu tidak seluruhnya bisa tersampaikan ke transmisi, sehingga kecepatan sepeda motor itu hanya mentok di 80 km per jam. Jadi ketika kalian diberi soal seperti ini kan sudah termasuk soal yang hot ini ya. Menuntut kreativitas dan daya pikir yang tinggi dari kalian untuk bisa menerjemahkan soal seperti ini. Saya akan memberikan satu pertanyaan ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang sistem kopling ya. Posisi dari sistem kopling itu letaknya di mana? Ya, Adelia, silakan Adelia. Letaknya di antara poros engkol dan transmisi, Pak. Ya, di antara poros engkol dan transmisi, benar sekali ya. Beri applause dulu ya pada Adelia ini ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari saya ya. Nah, cara kerja dari sistem kopling otomatis tadi bagaimana? Saya, Pak. Oke, Novia. Sistem kopling otomatis bekerja melalui aliran hidrolik. Melalui aliran hidrolik. Masih kurang benar ya, mungkin ada yang bisa membantu Novia ini. Saya, Pak. Ya, Adelia silahkan. Kopling otomatis bekerja tergantung pada putaran mesin, Pak. Ya, Jadi- tergantung dari putaran Putaran. mesin ya. Benar ya. Benar sekali jawaban dari Adelia. Novia, tolong diulangi. Cara kerja dari kopling otomatis tadi bagaimana, Novia? Tergantung dari putaran mesin, Pak. Ya, benar ya. Nah, ini ya dari beberapa soal tadi ya, itu untuk yang bisa menjawab mandiri seperti Adelia tadi ya, silahkan nanti untuk mencari perkembangan ilmu yang ada pada sistem kopling ini ya. Ketika ada yang baru nanti bisa untuk disampaikan di sini. Kemudian untuk Novia ya, walaupun di sana tadi menjawabnya masih perlu dibantu oleh temannya ya Adelia ya. Ini jangan putus semangat ya, jangan terus motivasinya kendor ya. Nah, ini tolong misalkan memang di sana itu ada yang belum dipahami ya, itu untuk ditanyakan, bisa tanya ke temannya ya, bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru yang mengajar ya. Kemudian untuk yang lainnya yang masih kurang aktif ini ya, yang masih pasif ini mungkin nanti akan kita lakukan web meeting lagi di kemudian hari tentang sistem kopling ini ya. Atau kalau kita sudah diizinkan untuk tatap muka, kita nanti akan mengulas lagi materi pada sistem kopling ini di kelas ya. Seperti itu ya, bisa diterima nggih? Iya, Pak. Ya, dari beberapa pertanyaan dari materi yang sudah kita pahami, mungkin ada yang bisa memberi satu kesimpulan. Misalkan sistem kopling itu fungsinya untuk apa tadi? Adelia lagi, silahkan Adelia. Kesimpulan hari ini, fungsi dari sistem kopling yaitu memutuskan dan menghubungkan poros engkol dengan transmisi, Pak. Ya, tolong Adelia dinyalakan kameranya. Ini sedang apa ini Adelia? Di rumah, Pak. Oh, di rumah ya. Posisinya duduk ya. Posisi kepala itu ditaruh di atas ya. Allah kan akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan ya. Jadi insya Allah ketika kalian itu berusaha dengan baik untuk menerima ilmu ya, dengan sungguh-sungguh kalian menerima transfer ilmu, itu akan banyak manfaat yang kalian terima di sana. Gitu nggih? Dilakukan dengan baik, jangan tidur-tiduran ya. Nah, karena itu nanti akan menghambat juga proses transfer ilmu yang dilakukan di sana. Adelia, sudah sarapan belum ini tadi? Kok kelihatannya masih lemes gitu ya? Ya, mungkin ini juga satu masukan untuk Adelia ya, besok lagi ketika akan melakukan pembelajaran itu
syukur mandi dulu, syukur sarapan dulu ya, sehingga tubuhnya itu lebih fit ya, badan kita itu lebih siap untuk melakukan proses pembelajaran. Ya, untuk merefleksi dari pembelajaran ini ya, mungkin ada yang bisa memberikan satu penilaian, kira-kira proses pembelajaran daring seperti ini itu mudah atau sulit untuk dilakukan. Dinyalakan. Andika. Halo Novia. Nah, Andika, mana Andika? Yuk semuanya tolong dinyalakan. Oh, Andika. Terus yang lainnya Sabrina. Nah, harapan saya kan seperti ini, jadi saya juga tahu posisi lah Danu ya, terima kasih Danu ya. Nah, posisi kalian itu bagaimana ya? Dimas, terima kasih ya. Nah, kira-kira proses pembelajaran seperti ini bagaimana? Mudah atau sulit untuk dilakukan? Sebenarnya mudah, Pak. Sebenarnya mudah ya. Mudah karena kalian tinggal menerima ilmu di rumah ya. Nah, sebenarnya mudah sekali untuk kalian ya, sulitnya untuk saya sebenarnya. Saya tadi harus ke bengkel nyari peralatan-peralatan seperti ini ya. Ini ada kampas kopling, rumah kopling ya. Kemudian ini ada bos kopling, plat kopling ya. Terus di sini juga ada kunci-kunci ini ya. Saya bawa semuanya ke lab ini ya, supaya bisa saya demonstrasikan di sini ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting niat saya itu untuk memberikan transfer ilmu kepada kalian ya. Kita lanjutkan ke tugas dan latihan ya. Tugas dan latihan ini saya akan berbagi layar dulu tentang tugas saya yang sudah ada di Microsoft Teams ya. Jadi di sana sudah saya berikan link untuk soal latihan ya. Soal latihan itu di sana kurang lebih sama yang di PowerPoint tadi. Soalnya itu berupa soal hot ya. Yang di sana itu tidak bisa langsung dikerjakan, jadi kalian harus menganalisis soal dulu, baru setelah itu kalian kerjakan di sini ya. Ini ada 10 soal di sini, silahkan nanti untuk dikerjakan berulang-ulang sampai mendapatkan nilai yang terbaik ya. Kemudian LKPD ya, saya juga sudah menyampaikan LKPD. LKPD di sana itu tentang sistem kopling juga ya, kurang lebih sama LKPD dengan yang saya kirimkan kemarin. Jadi untuk yang soal pertama itu kalian menjelaskan kira-kira yang dimaksud dengan sistem kopling itu menurut kalian apa. Kemudian di soal yang kedua itu diberikan gambar-gambar dari jenis-jenis kopling ya. Kemudian kalian disuruh untuk menyebutkan jenis-jenis dari kopling tersebut. Kemudian yang kelima di sana ditanyakan bagaimana cara untuk menyetel jarak bebas dari kopling mekanis tadi. Nah, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kalau kita diizinkan untuk tatap muka ya, kita nanti akan melakukan proses penyetelan ya. Kita kan sudah banyak menunda praktek di sana ya. Ada penyetelan sistem bahan bakar, penyetelan mekanisme katup ya. Nah, itu nanti kalau kita memang diizinkan untuk bertatap muka, kita nanti akan melakukan proses praktek. Tapi kalau memang belum diizinkan ya, kita nanti masuk ke pembelajaran selanjutnya tentang teori, itu tentang komponen-komponen dari sistem kopling ini. Kemudian ada sedikit kata-kata penutup dari saya ini ya. Jadi tulisannya itu yen liyane iso lah ngopo aku ora. Atau dalam bahasa Indonesianya ya, kalau yang lain bisa kenapa saya tidak. Nah, kata-kata ini yang saya gunakan untuk memotivasi saya ya. Kalau kita itu melihat orang lain itu sukses, berarti kita juga sebenarnya bisa sukses ya. Asalkan dilandasi dengan niat ya dan usaha yang baik serta sungguh-sungguh dari kita untuk menjadi seseorang yang sukses. Jadi sukses dan tidaknya kita itu tergantung kita sendiri sebenarnya. Nah, kata-kata ini yang dulu bisa mengangkat saya ya, membuat saya berdiri ketika saya terjatuh dulu. Sehingga kalian punya satu tekad untuk mendalami apa yang sudah menjadi pilihan kalian. Ketika kalian sudah mengambil jurusan TBSM ya, nah berarti kalian harus punya tekad yang kuat untuk mendalami materi dari jurusan yang ada di TBSM ini ya. Itu ya yang dari saya untuk mengakhiri ya,
Tolong Dimas Fadila, silahkan dipimpin berdoa. Sedang apa ini, disuruh apa sama ibunya? Anu Pak nih, kan ngeter-ngeteng pasar. Oh iya, disuruh mengantar ke pasar ya. Ya silahkan Dimas Fadila Iya. untuk mengakhiri, dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk Ya. mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Dimas Fadila ya. Ya, pertemuan kali ini Iya, kita Pak. cukupkan sekian ya. Silahkan ketika keluar rumah itu selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Seperti si Dimas ini kan mau mengantarkan ke pasar ya. Nah, tolong untuk memakai masker ya, supaya kita bisa terhindar dari pandemi ini. Sekian saja dari saya ya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.